Kasus kecelakaan tabrak lari di gerbang tol Cakung Kelapa Gading membuat Polda Metro Jaya turun tangan. Bermula dari senggolan di jalan, cekcok, perusakan kendaraan, dan berujung pada upaya sengaja menghilangkan nyawa. Dari hasil gelar perkara, polisi menyebut ada unsur kesengajaan menjadi alasan kasus dilimpahkan dari Ditlantas Polda Metro Jaya ke Ditreskrim Polda Metro Jaya. Semula tersangka Odi Darmawan dijerat dengan pasal 311 ayat 5 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun dan denda paling besar Rp24 juta. Tetapi setelah dilakukan penyidikan, pemeriksaan saksi-saksi, mau yang saksi tersangka maupun saksi yang melihat maupun CCTV dilakukan gelar, para penyidik ini meyakini bahwa ini adalah pasal tindak pidana, yaitu masuk ke pasal 338 yang tadinya kita di lalu lintas ke 311 tetapi tidak masuk sehingga kita limpahkan ke Reskrim. Kini tersangka Odi Darmawan terancam pasal pembunuhan dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, nasi sudah jadi bubur, nyawa yang terenggut tidak akan bisa kembali. Tersangka tabrak lari Cakung yang berujung pada pembunuhan, Odi Darmawan, mengaku tidak bisa menahan emosi meski sang ibu sudah mengingatkan berkali-kali untuk hati-hati. Hingga kini tersangka Odi belum bertemu dengan keluarga korban jika kesempatan itu datang. Ada hal yang ingin ia sampaikan. Berikut lanjutan wawancara eksklusif saya dengan Odi Darmawan yang ingin menyampaikan pesan kepada keluarga korban. Eksklusif. Pemirsa, saya berada di Satlantas Jakarta Timur. Saya dapat informasi juga bahwa di sini adalah barang bukti, baik itu mobil maupun motor, yang menjadi saksi bisu kecelakaan maut yang belakangan bukan dinyatakan sebagai kecelakaan karena ada dugaan unsur dendam di sana, sehingga akan diusut dengan pasal pembunuhan. Saya ingin melihat bagaimana sesungguhnya kondisi mobil dan juga motor. Saya nanti akan masuk ke dalam, saya sudah mendapat izin dari pihak polisian untuk kemudian melihat bagaimana kondisi mobil di dalam. Saya akan ajak Anda untuk melihat, pemirsa. Kalau Anda lihat di CCTV, saya akan putarkan sekali lagi CCTV-nya seperti apa berikut ini. Yang diduga digunakan dan menyebabkan kematian Moses Bagus Prakoso. Ini mobilnya. Anda bisa melihat di sini. Saya menunjukkan dulu, ini kerusakan-kerusakan ya pemirsa ya. Ini bumper ya, atau bagian depan mobil ini memang rusak karena seperti yang Anda lihat di layar televisi kaitan ke CCTV, ini menabrak dari motor milik Moses Bagus Prakoso. Bagian depan sebelah kiri, grillnya atau lubang anginnya juga. Dan saya ingin menunjukkan pada Anda, kaca spion kanan ini patah. Ini yang kemudian dikatakan sebelum kejadian Moses disampaikan oleh pihak tersangka, ini mematahkan kaca spion yang membuat kemudian ia marah, dendam, dan lain sebagainya, lalu kemudian melakukan penabrakan itu. Tapi nanti saya akan coba beri imbang apa yang terjadi sesungguhnya. Tentu saya harus mendapat dari kedua belah sisi. Saya akan mewawancarai dari kedua belah sisi, baik dari sisi korban maupun dari sisi tersangka atau pelaku. Kalau dilihat sebelah sini tidak ada yang lecet ya, hanya kaca spion ini yang dikatakan dipatahkan oleh korban almarhum dari Moses Bagus Prakoso. Kalau ini bergeser memang karena terjadi kecelakaan. Ini yang kemudian terjadi kecelakaan, menabrak dan kemudian menyebabkan Moses meninggal. Dari sini pemirsa, saya ingin menuju ke dalam. Di dalam ada motor yang digunakan oleh Moses Bagus Prakoso. Ini kalau Anda lihat, ini banyak sekali motor-motor kecelakaan di sini ya.
Saya tadi sudah melihat, ini ada banyak sekali ya kecelakaan-kecelakaan seperti ini. Motor banyak sekali nih. Kalau mobil tadi hanya beberapa, ini motor memang kecelakaannya banyak sekali. Jadi hati-hati. Nah ini, B5595 KCH. Kalau saya lihat di sini, ini baru dibeli sekitar 1 bulan. Ya, bulan Mei tahun 2023, ini habisnya 2028. Jadi kurang lebih baru dibeli 1 bulan. Ini motor yang cukup mewah ya, yang harganya juga cukup mahal. Saya ingin menunjukkan pada Anda, kalau di sebelah sini, sebelah kiri ini bersih. Hampir tidak ada cacat, hanya sedikit saja. Hanya ini saja. Tapi sebelah sini ya, sebelah sisi kirinya ini sama sekali tidak lecet, luka, dan lain sebagainya. Bagian depannya pun demikian, juga tidak ada lecet atau luka, karena memang jatuhnya ke arah kanan. Dan motornya tidak terlindas oleh mobil, melainkan jasad korban. Tersangka Odi kini masih ditahan dan akan dilimpahkan kasusnya dari kasus kecelakaan lalu lintas menuju ke kasus pembunuhan yang akan ditangani oleh pihak Reserse dan Kriminal Umum Reskrim Polda Metro Jaya. Saya akan mewawancari dua belah pihak, baik dari pihak pelaku maupun juga dari pihak korban. Ikuti saya, The Prime Show with Aiman, eksklusif di iNews. Karena saya mikir gimana ya, nggak tahu harus gimana juga, Mas. Padahal ibu sudah menyampaikan. Ya, ibu saya sudah menyampaikan. Ada ketakutan mungkin. Ada ketakutan saya tersendiri. Dan Anda kaget nggak? Nggak, saya udah dikasih tahu orang tua, ada pihak kepolisian mau nanyain kasus tadi pagi. Ya udah saya bilang, ya udah saya pulang, mah. Saya tanggung jawab dengan semua itu. Saya juga menyesal. Tentu ini Anda mengatakan Anda menyesal nih. Saya sangat menyesal. Tapi bagaimanapun juga, ya nyawa tidak bisa kembali lagi ya. Iya, Mas. Meskipun itu juga harus Anda pertanggungjawabkan di mata hukum. Apapun itu nanti tentu akan dibuktikan di pengadilan apakah itu kecelakaan atau pembunuhan. Yang jelas Anda terjerat pasal pembunuhan. Kalau sebelumnya pasal kecelakaan misalnya maksimal 12 tahun penjara, untuk pembunuhan biasa ya pasal 338 itu 15 tahun penjara, tidak salah. Tapi kalau seandainya ada unsur perencanaan di sana bisa naik menjadi hukuman 20 tahun, seumur hidup atau bahkan mati. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada keluarga korban soal ini? Pertama saya ingin mengucapkan bela sungkawa dan minta maaf sedalam-dalamnya atas kejadian kemarin. Udah. Anda sering ditengok keluarga di sini? Baru beberapa kali, Mas. Ibu Anda juga di sini? Ayah masih ada? Udah enggak ada. Ayah sudah tidak ada. Aktivitas sehari-hari? Tidak, saya di rumah saja, Mas. Di rumah hanya bantu ibu. Iya. Bantu ibu. Anda anak berapa? Anak pertama. Anak pertama. Ada adik? Ada. Masih sekolah semua? Masih. Jadi ibu sekarang orang tua tunggal ya? Iya. Dan sedih betul apa yang terjadi ini. Iya, Pasti sangat. Anda merasa bersalah, merasa berdosa juga terhadap korban, juga termasuk terhadap ibu juga. Apa yang sempat Anda katakan kepada ibu semuanya? Saya ingin minta maaf atas kejadian kemarin. Di luar dugaan saya juga. Saya nyesal nggak dengar omongan dia. Waktu itu ibu sempat waktu pas Anda mau gas itu, ibu sempat ngomong waktu itu? Udah. Ibu cuma bilang, udah jangan diiniin, jangan di... Lanjutin? Karena ibu saya nggak mau ada apa-apa lah. Waktu Anda lihat berhenti terlindas itu, Anda lihat di spion, apa yang terjadi? Oh, saya nggak ngeliat apa-apa lagi. Ke depan aja? Iya. Di ban kanan waktu itu? Posisinya saya kurang tahu, Mas, di sebelah mana. Tapi terasa ada Terasa. goncangan gitu ya? Iya. Anda tahu itu bahwa itu orang atau motor misalnya? Kalau yang waktu awal saya tahunya itu, saya kira motor yang saya lindas. Ternyata pas saya udah lihat videonya, sudah dikasih lihat videonya, itu orang. Anda sudah ada pengacara soalnya? Sudah, Mas. Sering mendampingi juga? Belum, Mas. Baru sekali ketemu. Baru sekali ketemu? Kenapa? Sayanya masih belum bisa, Mas. Karena? Masih kepikiran kemarin, Mas, kejadian kemarin. Maksudnya pengacara?
Kalau dari sayanya masih belum bisa banyak ngobrol sama pengacara saya. Apa yang paling Anda sesalkan dari semua ini? Saya sangat menyesal nggak memikir panjang saat kejadian, karena emosi saya sesaat itu. Anda sudah ketemu dengan pihak keluarga korban? Belum sampai sekarang. Belum. Anda mau bertemu dengan keluarga korban? Sangat mau. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada keluarga korban kalau Anda ketemu nanti pertama kali? Saya ingin meminta maaf atas kejadian kemarin. Apapun ke depannya saya jalanin itu. Anda pasrah? Anda ikhlas atas apa yang kemudian harus terjadi ya? Baik, terima kasih Bang Odi. Sehat selalu. Amin. Pemirsa, dari kasus kecelakaan di pintu tol Cakung, Kelapa Gading, Jakarta Timur berujung pembunuhan. Saksi ahli pidana yang menangani kasus ini mengungkapkan dalam berita acara perkara BAP, tersangka sejak awal berniat untuk menabrak korban. Bagaimana sesungguhnya? Kami akan segera kembali di The Prime Show with Aiman. Dia mengatakan bahwa saya emosi, marah, saya berniat. Ada kata-kata berniat menabrak.